Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Sugianto Sulistiono Insinyur MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Industri Universitas Airlangga. Saya Muhammad Ihsan Akbar dari program studi Fisika Universitas Airlangga dengan NIM 082011333056 akan memaparkan rencana bisnis saya yang bernamakan Volunteer Home Courses. Di sini saya akan memaparkan rencana bisnis saya, yaitu Volunteer Home Courses, yang dibagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama itu ada latar belakang dan analisa umum bisnis. Yang kedua ada segmentasi di pasaran. Yang ketiga ada gambaran bentuk jasa. Yang keempat ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang kelima ada analisis biaya operasional. Yang keenam ada analisa cash flow. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Bagian yang pertama adalah tentang latar belakang dari bisnis saya, yaitu Volunteer Home Courses. Bisnis ini bergerak pada bidang jasa yang terletak pada lingkungan masyarakat sekitar, yang mendorong para mahasiswa untuk menjalankan proses pembelajaran yang mengajarkan para anak-anak sekolah dasar untuk memahami materi pembelajaran di luar jam sekolah. Ini sering disebut juga sebagai les, bimbel, atau tutor. Dalam hal ini bertujuan untuk membantu para orang tua murid dalam melaksanakan sistem pembelajaran untuk dapat memahami materi pembelajaran di luar jam sekolah. Di sisi lain, melihat penyebaran mahasiswa dan fresh graduate yang banyak membuat bisnis ini mudah dikelola. Keuntungan yang didapat pun dalam mengikuti kegiatan bisnis ini dapat membantu meringankan daily life cost dan pembayaran semester bagi para mahasiswa. Yang membedakan bisnis saya dengan bisnis tutor yang lainnya, bisnis Volunteer Home Courses ini memvariasikan sistem pembelajaran dengan beberapa sesi di setiap pertemuannya. Sesi tersebut dibagi menjadi 6 macam, yaitu sesi penjelasan interaktif, sesi studi kasus, sesi tes kemampuan, sesi beribadah, sesi public speaking, dan sesi evaluasi pembelajaran. Selanjutnya adalah analisa umum pengembangan mutu pendidikan. Kondisi perekonomian Indonesia semakin tidak menentu menyebabkan banyak permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu faktornya adalah mutu pendidikan baik formal maupun non formal yang sangat dibutuhkan. Hal ini dapat memberikan dampak yang begitu besar terhadap penduduk dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyebaran minat warga Indonesia menjadi seorang yang lebih berpendidikan dengan harus kembali ke bangku perkuliahan untuk menimba ilmu setiap tahun semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya popularitas dari mahasiswa dan fresh graduate di setiap daerah. Maka dari itu, melihat potensi tersebut, kami mengajak mahasiswa dan fresh graduate tersebut menjadi salah satu wadah untuk menjadi seorang volunteer. Oleh karena itu, dengan mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi seorang volunteer, hal tersebut dimaksudkan agar estafet kependidikan selalu bisa optimal sehingga membuat generasi bangsa yang penuh wawasan dan berpendidikan. Bagian kedua tentang segmentasi pasar ataupun sasaran. Banyaknya populasi, penyebaran sumber daya manusia menyebabkan kebutuhan akan segala kebutuhan pun meningkat. Hal tersebut juga terdampak pada sektor pendidikan yang dimana harus dapat mempertahankan ataupun bahkan meningkatkan mutu dan nilai pendidikan di Indonesia. Rencana bisnis yang dirancanakan ini bergerak pada bidang jasa pada sektor pendidikan, yaitu usaha bimbingan belajar dengan memanfaatkan mahasiswa ataupun fresh graduate sebagai sumber daya pendidikan yang bisa berkontribusi dalam membimbing materi pembelajaran di luar jam sekolah. Alasannya karena minat, keinginan, kebutuhan, atau bahkan tren untuk menguasai bidang studi tertentu, terutama bahasa asing yang masih tinggi. Selain itu, sekaligus menghasilkan beberapa pendapatan tambahan dari rencana bisnis ini. Ya, hal ini menjadi satu peluang dalam menciptakan bisnis. Segmentasi pasar dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu adalah target konsumen, cara memasarkan bisnis, dan marketing bisnis. Yang pertama adalah target konsumen. Menurut analisa berdasarkan jenis usaha bimbingan belajar, siswa di seluruh lembaga ataupun di sekolah wilayah Cilegon dan sekitarnya merupakan salah satu target utama dari target bisnis ini, serta para mahasiswa ataupun fresh graduate yang ada di sekitar di wilayah Cilegon. Ini adalah cara memasarkan bisnis dari Volunteer Home Course ini.
Cara masakan bisnis di founder home course ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah melalui internet dengan membuat email serta blog yang berisi tentang visi misi, sejarah, biodata, macam-macam pilihan keterampilan dan mata pelajaran, biodata tensor, ketentuan ataupun persyaratan menjadi peserta didik, hingga harga setiap pertemuan untuk mengambil bidang studi ataupun jenjang. Yang kedua adalah melalui media sosial, melalui Facebook ataupun YouTube dan Instagram. Dapat juga digunakan sebagai salah satu media sosialisasi dalam melakukan penyebaran konten proses ini dengan bekerjasama melalui akun platform yang mendukung pada halaman Facebook ataupun Instagram. Yang terakhir adalah dengan cara door to door, dengan menemui ataupun mengajak para orang tua siswa untuk ikut mendaftarkan dan ikut dalam materi pembelajaran di luar jam sekolah pada kurikulum home course. Marketing mix business. Marketing mix business ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah price, yang kedua adalah jasa. Pertama itu adalah price. Penerapan harga pada volunteer home course ini menggunakan sistem pembayaran tiap bulan dengan memberikan pembayaran kepada petugas administrasi atau melalui transfer di rekening yang telah disediakan. Yang kedua adalah jasa. Kegiatan volunteer home course ini akan lebih diekspos dalam bentuk yang tidak hanya menerapkan sistem seperti pembelajaran di sekolah dalam metode satu arah, tetapi dalam volunteer home courses ini memvariasikan sistem pembelajaran dengan beberapa sesi di setiap pertemuannya, yaitu ada sesi penjelasan interaktif, ada sesi studi kasus, ada sesi tes kemampuan, ada sesi beribadah atau religius, ada sesi public speaking, dan yang terakhir adalah sesi evaluasi pembelajaran. Bagian ketiga adalah tentang gambaran bentuk jasa. Gambaran bentuk jasa terdiri dari 6 pembahasan, yaitu ada materi ajar, materi pelajaran yang ditawarkan, gambaran bentuk kegiatan, kriteria peserta didik, kriteria tenaga pendidik, dan masa depan dari bisnis ini, yaitu founder home course. Yang pertama adalah materi ajar. Tidak hanya memberikan materi baku dengan sistem satu arah, namun selalu membimbing untuk menyelesaikan permasalahan mata pelajaran sesuai dengan pilihan murid yang diberikan di sekolah, seperti pembahasan PR yang diberikan guru di sekolah, pembahasan soal-soal menjelang ujian sekolah, pembuatan keterampilan seperti menggambar atau melukis dan menari, membuat video materi pelajaran yang ditugaskan dalam bentuk keseharian, dan lain sebagainya. Lalu ada mata pelajaran yang ditawarkan. Terdapat 10 mata pelajaran yang diajarkan, yaitu adalah IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Asing yang terdiri dari 2 bahasa, Arab dan Inggris, lalu ada Bahasa Banten, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, dan yang terakhir adalah Public Speaking. Gambaran dari kegiatan bentuk jasa yang ditawarkan oleh bisnis volunteer home courses. Ada sesi studi kasus, ada sesi mini games, ada sesi pembelajaran ibadah ataupun religius, ada sesi public speaking, ada sesi pembelajaran evaluasi, dan yang terakhir ada sesi penjelasan materi. Kriteria peserta didik, kriteria tenaga pendidik, dan yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah masa depan dari bisnis ini. Untuk kriteria peserta didik terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama adalah rentang usia antara 6 sampai 14 tahun. Yang kedua, mengikuti proses administrasi pada saat pendaftaran. Yang ketiga, bersedia membayar tiap bulannya dengan tepat waktu dengan cash ataupun transfer. Yang keempat, memiliki keinginan kuat untuk belajar dan mematuhi peraturan dalam kegiatan ini. Untuk kriteria tenaga pendidik terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama adalah memiliki keinginan ikhlas untuk membagi waktunya dalam mengajar murid. Karena kita tahu bahwasannya yang menjadi tenaga pendidik ini adalah dari ya. Yang kedua, merupakan mahasiswa yang masih aktif ataupun yang baru lulus ataupun kita sebut sebagai fresh graduate. Yang ketiga, menguasai pelajaran dalam bidang tertentu ataupun secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah mampu berkomunikasi secara efektif, atraktif ataupun kreatif. Selanjutnya adalah masa depan dari bisnis ini. Kedepannya jasa ini akan ikut bekerja sama dengan lembaga bimbel lainnya seperti Profitri, Umon, Primagama, ataupun lembaga bimbel ternama lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar kita dapat membenahi pembelajaran yang lebih baik lagi. Selain itu juga kita dapat memperluas dan membuka cabang di beberapa tempat lagi agar pembelajaran dapat lebih mudah
dijangkau oleh masyarakat yang cukup jauh dari tempat pembelajaran. Kebutuhan tenaga kerja. Bisnis volunteer home courses ini membutuhkan beberapa tim, yaitu tim humas dan desain, tim administrasi dan konseling, dan tim pengajar atau pendidik. Yang pertama adalah tim humas dan desain, terdiri dari 1 orang, bertugas mencari informasi dan mempublikasikan layanan lembaga pembelajaran ini. Yang kedua, tim administrasi dan konseling, bertugas mengurus pembayaran bulanan, mencatat data pemasukan dan pengeluaran setiap bulan, menjadwal pembelajaran pada setiap jenjang, dan menerima masukan atau keluhan dari orang tua murid terhadap pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah tim pengajar atau pendidik, terdiri dari 2 orang dan maksimal sesuai dengan banyaknya kelas yang diikuti oleh murid. Bertugas sebagai pengajar yang bertanggung jawab dalam menjelaskan dan memberikan materi yang interaktif dan atraktif kepada murid untuk dipraktikkan. Tentang pengguna jasa. Target ini dibedakan jadi 3 tahapan. Yang pertama adalah target awal bulan, mendapat jumlah volunteer sebanyak 1 orang dan murid sebanyak 5 orang dengan jumlah pertemuan 4 kali dalam sebulan. Yang kedua, target menengah selama 6 bulan. Tiap bulannya minimal mendapatkan 3 murid baru dengan jumlah pertemuan minimal 4 kali. Jumlah total peserta baik yang baru maupun yang lama tiap bulannya adalah 8 orang. Jumlah pendaftar volunteer setiap bulannya adalah 1 orang, sehingga per bulan kita mempunyai 2 orang volunteer. Yang ketiga adalah target jangka panjang selama 2 tahun. Tiap bulannya minimal mendapatkan 4 orang murid baru dengan jumlah pertemuan minimal 8 kali. Jumlah total peserta baik maupun yang lama adalah 20 murid. Jumlah pendaftar volunteer setiap bulannya adalah 2 orang, sehingga per bulan kita punya 3 orang volunteer. Dengan tenaga kerja dan murid yang semakin banyak, memungkinkan untuk membuka cabang di tempat yang lebih strategis dan mudah dijangkau. Dan analisa operasional. Pada bagian ini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama adalah kebutuhan biaya awal, yang kedua adalah kebutuhan biaya operasional, yang ketiga ada harga paket yang bisa diambil, yang keempat adalah prediksi pertumbuhan dari bisnis, yang kelima adalah prediksi pendapatan dan pengeluaran bisnis, dan yang terakhir adalah kebutuhan biaya penyebaran bisnis. Yang pertama ada kebutuhan biaya awal. Pada bisnis ini membutuhkan biaya awal sekitar 7.375. Lalu ada kebutuhan biaya operasional, minimal kita mengeluarkan setiap bulannya adalah 5 juta untuk 3 tim yang bertugas. Harga tersebut masih bisa menaik ketika kita merekrut ataupun ketika kita mengambil kembali volunteer yang baru. Itu pun jika kita mendapatkan murid yang lebih banyak, sehingga kelasnya pun lebih banyak untuk diajarkan oleh seorang volunteer tersebut. Lalu yang ketiga adalah harga paket yang bisa diambil. Terdapat 3 paket yang ditawarkan. Yang pertama adalah paket normal. Harga paket sesuai pilihan satuan dengan harga per bulannya adalah 100. Yang kedua adalah paket fokus on creativity, yang dimana lebih berfokus pada kreativitas dan menambah jam untuk belajar lebih kreativitas seperti melukis, menggambar, atau menari, dengan per bulannya membayar sekitar 10.000. Lalu yang ketiga adalah paket all course, yang dimana paket ini mengambil seluruh mata pelajaran dan seluruh jam kreativitasnya. Setiap bulannya membayar sekitar 400.000. Dengan catatan semua paket tersebut sudah termasuk dalam program volunteer home course yang terdiri dari 6 program bimbingan belajar. Jadi paket tersebut semuanya sudah termasuk ke dalam 6 bimbingan, cuma tergantung dari paket saja. Ada yang paket satuan, ada yang paket satu paket langsung. Lalu ada prediksi pertumbuhan konten home course ini. Kita mengambil dari bulan pertama sampai bulan ke-15 ataupun 1 tahun 3 bulan. Walaupun tidak terlalu signifikan pertumbuhan dari peminat dalam home course ini, tapi kita memprediksi jika murid yang masuk ke sini pun itu mengambil semua paket dengan paket termahal 400.000, sehingga dengan prediksi pendapatan dan pengeluaran volunteer home course ini, pendapatan setiap tahun pun insya Allah lebih meningkat lagi dengan paket yang diambil mahal tersebut sekitar 400.000 per bulan. Lalu adalah kebutuhan penyebaran bisnis, karena bisnis ini menggunakan platform media sosial dan mengajak para orang tua yang puas dengan sistem pembelajaran, maka untuk
untuk kebutuhan penyebar bahasa ini tidak ada biasanya. Slow. Pada bagian ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama adalah biaya total investasi, lalu keuntungan pengguna jasa, dan terakhir adalah analisa penyimpanan cadangan. Buat biaya total investasi, di sini menginvestasikan selama 15 bulan adalah 10 juta dengan 2 juta kenaikan setiap bulannya dan 8 juta dalam biaya awal. Nah, lalu keuntungan pengguna jasa ini dengan target pendapatan 12 pertama sekitar 10 juta, sehingga dalam 15 bulan tersebut 3 bulannya kita dapat mengambil keuntungan. Jadi dalam 12 bulan kita sudah bisa mengembalikan modal awal. Target pendapatan 3 bulan setelahnya selalu naik 2 juta, 2 jadi 11 juta, lalu target pendapatan 6 bulan setelahnya naik lagi 2 juta menjadi 13 juta, lalu target pendapatan 9 bulan setelahnya bernilai sebanyak 15 juta dengan kenaikan 2 juta dari 13 juta. Pada bulan ke-18, 12 bulan pertama ditambah 6 bulan setelahnya dapat mengembalikan modal investasi awal dan dapat meraih keuntungan. Lalu analisa penyimpanan cadangan. Analisa ini diambil ketika prediksi perhitungan lebih rendah dibandingkan hasil pendapatan yang sebenarnya, maka diambil 25% dari jumlah keuntungan pendapatan. Hal tersebut masih dapat menopang bisnis ini walaupun mendapatkan pendapatan yang tidak terlalu banyak. Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin tidak menentu menyebabkan banyak permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Volunteer menjadi salah satu seseorang yang meluangkan dirinya untuk menjadi sukarelawan dalam mengikuti beberapa kegiatan kemanusiaan dan membantu secara sosial. Mahasiswa dan fresh graduate menjadi salah satu wadah untuk menjadi seorang volunteer. Sistem double track teaching yang diberlakukan karena perkembangan sistem pembelajaran berbasis daring tidak terlalu efektif terhadap murid, sehingga diambil langkah untuk membantu kemampuan lateral pada murid dalam belajar. Ingat hal tersebut, dengan bisnis model memproses ini yang disajikan dalam bentuk belajar intensif di luar sekolah atau bimbel dapat dijadikan salah satu solusi kebutuhan ini. Apalagi dengan semakin banyaknya mahasiswa ataupun fresh graduate dari kampus ternama, membuat bisnis ini dapat dikelola secara kooperatif. Selain itu, setelah bulan ke-15, maka bisnis ini sudah dapat mengembalikan modal awal plus dapat keuntungan, karena kita hanya membutuhkan 10 juta saja di modal awal dan dapat mengembalikan di 12 bulan pertama ketika target awal dan target 3 bulan setelahnya tercapai. Maka dari itu, pada masa ke-15 bulan tersebut sudah bisa mengembangkan interaktif walaupun tidak terlalu besar. Cukup sekian pemaparan tentang bisnis Volunteer From Process dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.